Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru. Sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kronologi aksi tertura. 1. Demokrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. 2. 12 Januari Front Pancasila melakukan demonstrasi di gedung DPR. 3. 24 Januari 1966 seseorang mahasiswa Arif Rahman Hakim gugur karena tertembak saat sedang berdemokrasi di depan Istana Negara. 4. 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan kami. Isi Super Smart. 1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalan revolusi. 2. Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. 3. Melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Dampak Super Smart. 1. Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. 2. Wibawa tentara semakin meningkat. Letjen Soekarto sebagai pemenang mandat Super Smart memiliki kekuatan politik. Dualisme kepemimpinan nasional. Kenapa terjadinya dualisme kepemimpinan nasional? 1. Berdasarkan ketetapan MPRS 1996 dinyatakan, apabila presiden berhalangan kedudukannya dapat digantikan pemegang mendapat Super Smart. 2. Berdasarkan ketetapan nomor MPRS 1966 MPR memberikan tugas kepada pengembangan mendapat Super Smart untuk membentuk kabinet Ampera, amanat penderitaan rakyat. Dampak dualisme kepemimpinan nasional. 1. Soeharto turut menentukan nama-nama menteri di kabinet Ampera. 2. Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet. Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. 3. Popularitas Soekarno semakin merosot. 4. Munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Kronologi pengunduran diri Presiden Soekarno. 1. Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang dikenal dengan pidato Nawacitsara. 2. 20 Juni sampai 5 Juni 1966 melalui ketetapan nomor 5 MPRS 1966 MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawacitsara. 3. Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawabannya pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1/1967 dan diberi nama perlengkapan Nawacitsara Nawacitsara. 4. 9 Februari 1967
DPR GR menguji resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi simulasi politik yang semakin memanas. 5. Para pemimpin ABRI memujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengembangan ketentuan nomor MPRS 1966, yaitu Letjen Soekarno sebelum sidang MPRS dilaksanakan. 6. 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 12 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS. Selanjutnya, Soekarno resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1968. Pelantikan Presiden Soekarno ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.